warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang syirkah. Saya Diah Suprihatin Kusniah akan menjelaskan tentang definisi syirkah, hukum syirkah, dan syarat dan rukun syirkah. Yang pertama yaitu definisi syirkah. Kata syirkah di dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika fi'il madhi, yasru'u fi'il mudhari', syarikatan, masdar atau kata dasar. Artinya menjadi sekutu atau mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Baik, yang kedua yaitu hukum syirkah. Syirkah hukumnya jaiz, mubah, berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi SAW membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat atau keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ad-Darumi. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun syirkah. Yang pertama, syarat syirkah. 1. Objek akadnya berupa tasharuf atau aktivitas pengelola harta dengan melakukan akad, misalnya akad jual beli. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan waqolah agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syirkah mitra usaha. Yang selanjutnya yaitu rukun syirkah. Yang pertama, akad ijab qabul, disebut juga sigot. Yang kedua, dua pihak yang berakad, akidani. Syaratnya harus memiliki kecakapan, ahliyah, melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad, mahal, disebut juga maqad alaihi, yang mencakup pekerjaan, amal, dan atau modal, mal al-jaziri. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam syirkah terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama syirkah inan, dan yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah mudharabah, yang keempat syirkah wujuh, dan yang kelima syirkah muafadhah. Aturan untung rugi dalam sistem syirkah. Yang pertama, syirkah inan, keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha atau syarik berdasarkan porsi modal. Yang kedua, syirkah abdan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha atau syarik. Yang ketiga, syirkah mudharabah, keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Yang keempat, syirkah wujuh, keuntungan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan barang yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha dengan prosentase barang yang dimiliki. Yang kelima, syirkah muafadhah,
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai jenis syirkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bagas Sabto Wibisono. Ya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan syirkah serta urgensi dan manfaat syirkah dalam kehidupan. Oke. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan syirkah. Secara umum, yang pertama adalah pembatalan dari seorang yang bersekutu. Jadi syirkah batal jika salah seorang yang bersekutu itu membatalkan syirkahnya. Untuk yang kedua, meninggalnya seorang syari. Ya, meninggalnya salah seorang yang melakukan syirkah tersebut. Untuk yang ketiga, gila. Selanjutnya pembatalan secara khusus ya. Secara khusus yang pertama adalah ada harta syirkah rusak. Jadi yang dimaksud di sini adalah harta syirkah rusak keseluruhan atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan. Ya, sebelum dibelanjakan itu hartanya rusak atau barangnya rusak ya. Bisa dimaksudkan seperti itu. Untuk yang kedua, tidak ada kesamaan modal. Jadi dalam syirkah muwafidah, syirkah itu modalnya harus sama, tidak boleh tidak sama, harus sama. Jadi keuntungan dan kerugiannya itu bisa disamakan, begitu. Untuk selanjutnya, urgensi dan manfaat syirkah dalam kehidupan. Urgensi syirkah, kaidah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional. Ya. Yuk selanjutnya manfaat syirkah. Yang pertama, memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Jadi dalam syirkah ini harus ada keuntungan dari masing-masing yang berbuat syirkah atau yang bekerja sama. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan. Jadi syirkah ini untungnya juga dapat memberikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan untuk semua orang. Untuk yang ketiga, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jadi ini manfaatnya adalah untuk membantu membuat atau membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolah, dan sebagainya. Jadi itu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.